Pak Kapolsek. Selamat pagi Ibu, Ya. selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Apa kabar Pak Kapolsek? Baik Bu, Ya, sebelumnya selamat datang di Singaraja. terima kasih. Walaupun asli Singaraja ya Pak ya. Siap. Tadi Nggih, saya nggih, korek-korek dikit nggih, infonya nggih. gitu ya. Sebelumnya tugas di mana Bapak? Sebelumnya kami tugas di Polda Bu, Hmm. Polda Bali di bagian inspektorat Bu. Ini rekennya balik kampung ya Pak ya. Siap. Siap. Oke. Tapi mungkin masih panjang Pak ya karirnya, perjalanannya gitu. Wah, ampun, gini Bu, ya lumayan Bu, masih 6 tahun lagi kan. 6 tahun Dalam lagi. usaha. Waduh, ini setelah di Singaraja kemana lagi ya? Ya namanya karir Dengan Pak ya. karir, ya, siap. Oke. Nggih. Ya, nanti sharing Pak ya seputar Nggih. Satkamling Wilayah Hukum Polsek Singaraja Nggih. jelang Pesta Demokrasi Nggih, ya. siap. Ya pastinya karena sudah lama juga bisa dikatakan lahir di Singaraja juga Pak Nggih, ya. nggih. Sudah sekian lama sampai menjadi Kapolsek sekarang, Nggih. pasti sudah tidak asing lagi dengan beberapa wilayah yang Nggih. ada di Singaraja Siap. Pak ya. Nggih. Kebetulan juga memang kampung sendiri ya Nggih, Pak. siap. Oke. Dan memang untuk topiknya mengenai Satkamling ini bisa dikatakan masih efektif ya Pak ya. Untuk wilayah Polsek Singaraja untuk dari 29 desa yang ada, desa kelurahan yang ada masih efektif Bu. Kita perankan masyarakat ikut serta dalam menjaga keamanan ketertiban di wilayah masing-masing dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, yang diginikan dengan pecalang dan babinsa, dengan perangkat desa yang ada, tokoh-tokoh yang ada kita libatkan semua. Oke, tetap berkolaborasi Kolaborasi, dengan ya. yang lain Nggih, begitu nggih. Pak ya. Tapi memang Satkamling itu bisa dikatakan garda terdepan ya Pak ya, Nggih, di lingkungan siap. RT atau Nggih. RW pada kelurahan atau Nggih. desa. Berarti semua masih aktif Satkamlingnya Pak ya di beberapa desa yang ada Nggih. di Buleleng. Kita aktifkan lagi Bu. Kita sudah kita upayakan aktif lagi terkait dengan menjelang perhelatan pemilu ini. Iya. Kita lebih intensif lagi untuk peningkatan peningkatan untuk kegiatannya Bu. Untuk antisipasi kegiatan dalam rangka pemilu ini. Nggih. Oke, kenapa melirik Satkamling Bapak? Karena kalau kita lihat dari garda terdepan itu kan Satkamling itu memang fungsi ke depan yang kita kedepankan. Di sana melibatkan peran serta aktif masyarakat, Iya. kepala desa, perangkat desa maupun limas, tokoh masyarakat, disitulah fungsi kita dalam menjaga keamanan secara bersama-sama, sehingga kita bisa membangun kolaborasi tentang pengamanan di wilayah masing-masing, terutama di wilayah desa. Oke, ini tentu perpanjang tanganan ya Pak ya Nggih, dari nggih. pihak-pihak Polsek Nggih. yang ada di wilayah hukum Polres Nggih, Buleleng begitu nggih. ya. Baik. Dan tentu saja Satkamling ini memiliki peran sentral ya dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas. Nggih. Tentu saja memang yang namanya pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 ini kehadiran Satkamling itu bisa dikatakan menjadi calling system Pak. Nggih. Itu satu upaya Bu. Itu Iya. salah satu upaya untuk mencegah daripada adanya tindakan hal yang kita tidak inginkan. Upaya-upaya itu dilakukan dengan upaya preemptif maupun preventif. Kita melaksanakan mulai pencegahan itu Bu. Itu memang upaya untuk meng-cooling sistem masyarakat supaya ikut sama-sama Bu. Sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Itu Oke. tujuan. Upaya preventif ataupun preemptif ini Iya. apa saja contohnya Pak Kalau Kapolsek? preemptif kita melaksanakan himbauan-himbauan Bu. Kalau preemptif himbauan kepada tokoh-tokoh, kepada masyarakat di sana melalui babin kami Bu yang ada di desa. Kemudian preventif melalui kegiatan patroli Bu. Kita patroli sambang ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan Bu. Rawan terhadap tidak kejahatan. Mungkin ada beberapa tempat sih kami sudah laksanakan itu Bu, melalui kegiatan patroli presisi kami yang melaksanakan kegiatan patroli di tempat-tempat yang dianggap rawan Bu. Misalnya rawan laka, rawan pencurian, rawan kejahatan itu Bu. Yang kita selama ini kita laksanakan itu dilaksanakan siang sampai malam Bu. Patrolinya Pak Patrolinya ya? ya. Nggih. Itu secara rutin Pak? Secara rutin itu. Ya. Nggih. Oke, dari 29 desa ini yang mewilayahi
Polsek Singaraja mewilayahi 29 desa begitu ya Pak ya? Desa kelurahan, Bu. Desa kelurahan ya. Iya. Udah bisa teridentifikasi nggak Pak yang bisa dikatakan rawan konflik ini jelang pemilu di 2024? Kalau berdasarkan data yang ada, memang ada beberapa, Bu. Mungkin masih dalam tahap kondusif, Bu. Yeah. Mudah-mudahan ke depan juga bisa kita antisipasi dengan pendekatan-pendekatan, Bu, biar tidak terjadi masalah, Bu. Ya, itu upaya-upaya kita lakukan dalam rangka meminimais lah istilahnya adanya terjadinya gesekan-gesekan di masyarakat, gitu. Itu bisa disampaikan Bapak di wilayah mana begitu, nanti kan masyarakat supaya lebih berhati-hati dan waspada Kenten. Ada beberapa membawa wilayah, datanya nanti ya. Ini kami nggak bawa data, Bu. Oh nanti. gitu. Oke. Nah, dengan sudah teridentifikasi Bapak. Ada beberapa, Bu, kami bisa diginikan di wilayah Banyuasri sama Penarukan. Banyuasri dan Penarukan. Oke. Di sana masalah adat. Oh, masalah adat. Oke, di sana problemnya ya, Siap. permasalahannya ya. Tapi sudah bisa diantisipasi Pak. Ada Sudah ada solusi, Bu. Oke. Sudah ada solusi, ke depan mungkin bisa lebih baik lagi, biar kita sama-sama biar kondusif untuk menjelang pesta demokrasi ini. Oke. Selama ini apakah menggandeng pihak yang lain Pak untuk semacam sosialisasi terkait dengan kepemiluan nanti, edukasi gitu? Kalau selama ini kita melaksanakan kerjasama dengan ini, Bu, kita dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan BPK, BPK ini, perangkat pemilu lainnya, termasuk di Panwas Kecamatan kita melakukan kerjasama, Bu, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dalam rangka pemilu ini, Bu. Yeah. Oke. Bagaimana respon masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut? Kalau respon masyarakat kami lihat positif, terkait dengan kita banyak hal yang disampaikan masyarakat terkait dengan kita melaksanakan kegiatan si Jumat curhat di sana disampaikan. Kita setiap Jumat kita melaksanakan kegiatan Jumat curhat di wilayah kita, di wilayah kota Singaraja ini. Jadi ada responnya positif, terkait dengan terkait dengan pelaksanaan kegiatan maupun hal-hal yang mereka akan sampaikan terkait dengan masalah Kamtibmas yang dihadapi maupun terkait dengan pelayanan Polri di masyarakat. Ya, apa yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat? Rata-rata mereka itu masalah masalah parkir, Bu, masalah lalu lintas lah rata-rata terkait dengan kemacetan itu. Rata-rata seperti itu. Kalau masalah kriminalitas terkait dengan masalah narkoba mungkin ada beberapa masukan, Bu. Ya ada beberapa masukan, nanti kita perlu tidak lanjut nanti itu, Bu, kaitannya dengan tapi kami berikan saran supaya kita sama-sama lah, Bu, sama-sama melaksanakan kegiatan terkait dengan mengedukasi masyarakat. Itu aja. Oke. Mungkin selain edukasi tentang kepemiluan, adakah edukasi lain yang diberikan oleh Polsek Singaraja ke masyarakat? Gitu? Melalui Babin kami banyak hal yang kita laksanakan, Bu. Terkait dengan kenakalan remaja juga kami ginikan, Bu. Terus kemudian masalah tentang yang lain juga, Bu. Banyak, Bu, yang kita sampaikan, yang berikan himbauan melalui kegiatan Jumat maupun kegiatan-kegiatan lain. Pada saat kita patroli, Bu, kita sampaikan himbauan Kamtibmas juga, Bu, kepada masyarakat. Kemudian melalui Babin juga pada saat mereka berkusambang ke desa itu mereka memberikan himbauan terkait dengan permasalahan yang ada di desanya masing-masing. Itu aja, Bu. Ya, masih dominan berarti tentang kemacetan Pak ya, dikeluhkan masyarakat. Iya, ada beberapa sih, Bu, di beberapa titik itu enggak semua sih, Bu. Iya, memang lebih banyak di seputaran kota. Seputaran kota ya. Terutama pada saat bubaran jam anak sekolahan. Ya itu sering terjadi. Mungkin ada sedikit tersendat mungkin. Tapi itu bisa kita atasi, Bu. Kita upayakan, langkah-langkah kita lakukan dalam menempatkan personil di sana untuk mengatur. Baik. Kenakalan remaja dalam arti seperti apa, Pak, kasusnya?
Kenakalan remaja itu banyak Bu. Ada beberapa yang gini kan, balap liar terutama Bu. Oh, Balap balap liar liar, di nggih. wilayah Penarukan itu sering terjadi Bu. Kita upaya penertiban kita sudah berapa kali kita laksanakan. Tapi itulah yang namanya anak Bu, anak muda itu mereka melaksanakan kegiatan gitu, kita seolah kucing-kucingan sama mereka Bu. Jadi ya kita tetaplah kita laksanakan apa namanya pencegahan Bu. Ya. Kita lakukan pencegahan dengan menempatkan personil kita di sana. Kemudian kita tiap hari kita patroli Bu, siang malam kita patroli di sana. Ya, Asongkare mungkin sementara masih bisa gini Bu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi Bu. Waduh. Karena sudah bisa dikatakan patrolinya siang dan malam. Siap. Biasanya Nggih. malam saja ya. Nggih. Trek-trekan itu ada gitu ya. Ini memang bisa dikatakan miris juga nih anak muda sekarang. Karena berita kemarin juga Pak ya itu penggerebekan yang di wilayah Polsek Grogak ya, Nggih. untuk balapan liar itu ya. Nggih. Yang ditangkap jokinya, terus yang mengadakan trek-trekannya juga gitu ya. Ini memang perlu controlling ya ataupun Nggih. waspada dari keluarga itu sendiri ya. Nggih. Oke. Ya. Dan kasus narkotika tadi Bapak sampaikan ya. Narkoba. Itu masih terjadi di desa mana Pak? Itu paling dominan pemakai, pengguna ataupun pengedarnya? Kami dasarnya dari informasi Bu dari masyarakat. Nanti ada bidang yang menangani itu Bu, dari Polres nanti bidang narkoba yang menangani, mungkin beliau yang lebih paham Bu. Kami hanya menerima aspirasi pada saat kegiatan Jumat Curhat Bu dari masyarakat. Jadi kita salurkan melalui di narkoba Polres Bu. Gitu. Aspirasi itu kita sampaikan Bu, tapi upaya-upaya kami lidik juga kita lakukan Bu untuk mengantisipasi itu. Gitu. Oke, ya mungkin ada penekanan dari Polsek sendiri Pak ya, terkait dengan bahaya narkoba gitu ya, apalagi jikalau pelakunya ataupun pengedarnya itu di bawah umur ya Pak. Siap. Oke, berarti Bapak tinggal menerima laporan Pak ya dari Polres Buleleng terkait dengan Kita melalui babinnya gitu kita ya. upayakan melalui himbauan Bu, melalui babin dulu, upaya preventif kita lakukan melalui kegiatan ceramah, sambang, mungkin melalui kegiatan kepada terutama kepada anak-anak muda Bu, terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini sangat riskan sekali Bu, karena ini anak muda ini adalah aset bangsa soalnya Bu, ke depan biar lebih baik lagi. Ya, tentu saja masih bisa dikatakan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Singaraja masih kondusif Masih ya Pak. kondusif Bu. Meskipun tinggal beberapa bulan lagi ya untuk pemilu di 2024. Iya. Tidak ada riak-riak kecil ya Pak ya. Sementara belum ada Bu. Sementara belum ada. Ini mungkin tidak ada, mudah-mudahan tidak ada Bu. ini masyarakat sudah semakin cerdas Pak. Siap. Jadi pekerjaan kepolisian juga nggak terlalu berat ya. Ini semoga nanti sampai berakhirnya pemilu tetap aman kondusif ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan, Itu harapan Bu. kita Kita bersama. harapan kita bersama Bu. Oke, ya sepertinya sudah berdering Pak Kapolsek. Mohon izin kita sapa pendengar di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi, buah menanas dimakan terkutus. Ya. Pak Dimas boleh ikut? Oh, boleh banget. Silakan Pak Dimas. Ya, kalau boleh. Sambal tomat, sayur kelor, buat Mbak Ayu. Selamat bertugas, tetap semangat, jangan kasih kendor. Asik. Untuk Pak Kapolsek ada pantun kah? Buat Bapak Kapolsek, dari Selat ke Desa Runo, salam sehat, salam tangguh. Aduh, Mantap. terima kasih Bapak. Ini Bisa-bisa Bapak bawa Kapolsek pantun ya Singaraja. Pak ya. Iya Pak. Bapak Kapolsek Singaraja. Iya. siap, Iya, Pak. betul. Oke. Masih nomornya seperti dulu Pak. Nomor apanya nih? Nomor Nomor HP apa ya? atau nomor kantor? Ya, nomor kantornya. Oh, masih ya Pak ya. Masih. Cuman Kapolseknya saja yang ganti. Yang sebelumnya sudah pensiun. Berarti Sudah masuk Pindah. purna. Oh, pindah ya? Oh, pindah Ya, nggih. pindah tugas. Pindah tugas ya. Berarti sudah tersimpan di HP-nya Bapak Dimas. Oh, gitu. Nah, Nggih. begini Bapak. Selamat pagi dulu Bapak. Selamat pagi Pak. Nggih. Betul sekali apa yang Bapak sampaikan tadi Pak. Dan sebagai masyarakat, marilah kita menjaga wilayah kita. Kalau bukan kita masyarakat yang menjaga, lalu siapa lagi kan begitu Pak. Nggih. Marilah kita masyarakat menjadi orang cerdas gitu lah. Setiap ada permasalahan jangan kita ambil tindakan sendiri. Dan ada petugas Pak ya. Nggih. Dan ini masalah pemilu Pak. Saya sebagai lembar di sini Pak, siap membantu dan artinya sampai akhir
Nggih. Ini siap Baik. membantu Pak. Nggih, terima kasih Pak. Tidak. Karena saya lihat ini masyarakat sekarang sudah pada ya tidak bisa kayak dulu Pak. Habis nyoblos langsung pulang. Kalau dulu kan Bapak sudah tahu, saya juga udah di lapangan Pak. Habis nyoblos ngobrol-ngobrol. Nah di sana juga sering juga menimbulkan konflik begitu Pak. Jadi sekarang ya sudah pada menyadari semuanya. Semuanya dimanapun di seluruh Kabupaten Buleleng dan di Bali ini saya berharap agar pemilu ini tetap dijaga keamanan dan bisa berlanjut sesuai apa yang kita harapkan. Nggih. Dan yang terakhir Pak, kami sering melakukan artinya setiap ada acara itu baik polsek dari atau kemanapun, saya selalu menanyakan nomornya Pak. Karena saya ini sehariannya di jalan Pak. Seandainya ada apa-apa, biar gampang saya memberikan informasi Nggih. untuk Bapak sebagai Kapolsek di tempat itu ya. Nggih. Hanya itu Mbak Ayu dari Bapak Dimas, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Pak, Dimas terima kasih, atas Pak. supportnya Nggih, ya. nggih. Besok-besok kalau tampil lagi di RRI Pak, bekal pantun ya. Siapa tahu Pak Dimas beratensi, Bapak bisa Siap. menjawab gitu Nggih. ya. Sahut menyahut Pak ya. Ya, hanya semacam support ya Pak ya, Nggih, nggih. melalui pantun. Baik, selain Pak Dimas, silakan pendengar lain kami masih nantikan di 24644 dan sepertinya sudah ada yang beratensi di WA Pro 1 Pak Kapolsek dari Pak Romi. Mempertanyakan pemilu 2024 diprediksi banyak orang akan berjalan aman dan lancar. Dikatakan demikian karena banyak komponen yang memikirkan, mulai dari Panwas, Bawaslu, Babin Kamtibmas, Polisi Banjar, Pecalang, Hansip, atau Linmas. Dan pertanyaannya, bisakah semuanya itu bersinergi? Kendala apa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dan sebagainya? Baik. Baik, terima Dan kasih. ada lagi Pak Kapolsek yang menyapa Pak Kapolsek dengan siapa nih Ki ya? Oh, dengan Pak Sila Dharma dari Alasangkar begitu ya. Mudah-mudahan tidak hanya menjelang pemilu saja situasinya kondusif, tetapi pasca pemilu juga dijaga situasi keamanannya agar bisa merasa aman bila bepergian. Ini selaku masyarakat ya Pak ya. Ya Pak Kapolsek, Iya. ini sebuah aspirasi dari masyarakat. Baik, sembari menantikan atensi pendengar Pak Kapolsek, jikalau sudah siap menjawab, monggo untuk diapresiasi. Nggih. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roni, kita bersama komponen yang ada itu kita tetap bersinergi Bu. Iya. Nggih. Bersinergi, semua komponen kita sinergikan Bu. Sehingga untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga demi kelancaran daripada pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, aman, tertib dan lancar. Ya. Kemudian dengan Pak Sila Dharma terkait dengan pemilu juga hampir sama Bu ya. Iya. Nah, kita juga upayakan untuk menjaga situasi Kaptibmas agar aman, tertib, maupun sebelum maupun sesudah Bu. Iya. Kita ada langkah-langkah yang kita akan lakukan nanti terkait dengan sebelum, sesudah maupun pasca. Iya, ini juga selaku masyarakat mungkin Pak Sila Dharma ingin mengetahui langkah-langkah seperti apa saja yang sudah dilakukan oleh Polsek Singaraja agar situasinya itu tetap aman dan kondusif begitu Pak Baik. Kapolsek. Terkait dengan langkah-langkah mungkin kita akan lakukan kegiatan patroli Bu. Tetap kita lakukan patroli rutin yang kita laksanakan, melalui pemantauan terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan Bu. Mungkin itu yang upaya kami. Selain itu juga kami berikan edukasi terkait dengan kepada masyarakat terkait dengan Kamtibmas yang ada di dalam masyarakat melalui babin kami atau melalui patroli yang menyambang daripada sambil kita melaksanakan giat dialog Bu dengan masyarakat, dialogisnya. Itu yang kita laksanakan sebelum maupun sesudah nanti Bu, kegiatan gini. Ya, sambil kita juga menyerap aspirasi daripada masyarakat ya terkait dengan permasalahan melalui program Jumat Curhat, mungkin kita akan terus kita laksanakan. Jadi salah satu bentuk daripada kami sebagai pelayanan sebagai aparat kepolisian untuk minta masukan dari keluhan-keluhan apa yang dilaksanakan
yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga kami bisa menjembatani lah, Bu. Setidaknya menjembatani dan memberikan problem solving mungkin, ya bisa bisa memberikan keamanan dan ketertiban ke masyarakat itu, Bu. Ya. Berarti selama ini dalam menjalankan tugas-tugas Bapak tidak ada kendala begitu yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas? Tidak ada, Bu, belum ada. Ya? Kita belum menemukan kendala. Mudah-mudahan kita berjalan aman, tertib, lancar aja, Bu. Kita harapkan demikian. Oke. Direspon Bapak apa yang menjadi penyampaian Papa Dimas? Sebagai masyarakat juga siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga? Kalau bukan kita siapa lagi begitu maksudnya Papa Dimas ya. Jadi setiap ada permasalahan jangan bertindak sendiri begitu harapan Papa Dimas. Kita juga kita juga mendapatkan solusi di masyarakat terkait dengan forum kemitraan itu, Bu. Ya, kita perankan juga forum kemitraan, itulah problem solving yang di masyarakat, ya, leading sektornya di sana. Penyelesaian masalah tidak mesti harus langsung ke kepolisian, Bu. Bisa diselesaikan melalui si pandu beradab itu, FKPM, kan ada forum kemitraan polisi masyarakat yang melibatkan banyak tokoh masyarakat, kepala desa, disitulah forumnya, sehingga tidak semua ya di permasalahan itu dilanjutkan ke hukum. Nah itu harus diginikan, ada mungkin kalau bisa diselesaikan di sana lebih baik selesaikan di sana, sehingga tidak ada permasalahan lagi nanti ke depannya seperti itu. Oke. Dan nomor polsek juga masih tersimpan ya Papa Dimas ya? Atau mungkin bisa disampaikan sekali lagi Bapak nomor polsek kota? Nomor polsek kota 22542. 22542. Oke. Papa Dimas, apakah sudah sama nih nomor polseknya dengan yang tersimpan di HP ya? Mudah-mudahan sama ya. Nanti kalau lewat bisa mampir ketemu dengan Pak Kapolsek. Kita terima kembali atensi pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi, saya relaks sedikit ya, Pak. Oke, silakan. Yang saya sampaikan tadi maksudnya begini, Pak. Kalau ada masalah kita jangan katanya main hakim sendiri. Oh, jangan main hakim sendiri. Oke. Iya. Dipukuli, kita selesaikan dulu. Nanti kalau bagaimana baru ke polisi. Betul apa yang Bapak sampaikan, itu maksud saya, Pak. Artinya kan ada masalah langsung itu pelakunya itu dipukuli. Nah, itu maksud saya. Ada jangan tidak gitu ya. Ya. Atau mungkin selama ini Papa Dimas pernah menemukan hal seperti itu ya Papa Dimas? Ya, menemukan ini belum pernah. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Atau mungkin mendengar berita begitu ya? Ya, kalau ada berita kan sering ya. Agar tidak begitu gitu maksudnya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Papa Dimas atas tambahannya ya. Memang kalau bisa begitu Pak ya, jangan main hakim sendiri. Apapun itu diselesaikan baik-baik. Kalau tidak bisa baik-baik baru ke ranah hukum begitu ya. Itu pun di ranah hukum ada proses, Bu. Enggak segini, ada prosesnya. Oke, tapi selama sudah 1 bulan berjalan Bapak bertugas sebagai Kapolsek Kota Singaraja, apa kira-kira kasus yang sudah ditemukan di Singaraja? Ya, kami baru kemarin, Bu, ada ungkap penggelapan sepeda motor. Penggelapan sepeda motor itu terjadi di mana, Bapak? Di daerah Banyuasri ya. Banyuasri ya. Oke. Bagaimana pelakunya, Bapak? Perkembangannya sampai saat ini? Kita sudah tangkap, sudah proses, sekarang masih diproses. Kita sudah proses, Bu. Itu pelakunya residivis, Bu. Jadi residivis. Jadi tidak di bawah umur ya? Enggak. Jadi mereka sudah melakukan kegiatan sama di wilayah lain dan sudah sering keluar masuk. Sudah 2 kali dia dihukum. Oh gitu. Dalam kasus pencurian sepeda motor juga terlibat di wilayah Jakarta sampai ke sini. Baru kasus penggelapan ya Pak ya? Nggak ada kasus lain ya? Semoga zero ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Mohon izin Pak Kapolsek, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi
partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Iya, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau Di nggak? mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ayo, Ciki ngebul. Papa nggak gaul sih. Bisa aja nih anak. Zaman kita mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk, Domikado, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Om Swastiastu. Dengan ini kami sampaikan, RRI Singaraja tetap memberikan pelayanan kehilangan STNK pada hari Sabtu dan tanggal merah kecuali hari Minggu. Dan untuk pelayanan dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Pendengar dialog interaktif Hai Balikan Ken masih menemani kebersamaan Anda tentu saja seputar topik Satkamling Wilayah Hukum Polsek Singaraja jelang Pesta Demokrasi ya. Dan tentunya pendengar, salah satu bentuk pengamanan swakarsa yang berada di bawah pembinaan Polri adalah Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling. Kehadiran Satkamling ini sebagai salah satu upaya atau bentuk pengamanan swakarsa yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri ya, yang
yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan tugas Polri dibantu oleh Kepolisian Khusus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ya. Tentu saja Satkamling ini memiliki peran sentral seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas khususnya dalam persiapan menghadapi pemilu serentak di tahun 2024 dan harapannya dengan kehadiran Satkamling bisa menjadi calling system di lingkungan masing-masing sehingga tidak ada perpecahan karena perbedaan pilihan. Mungkin ini lebih banyak edukasinya Pak ya, terkait dengan bagaimana kita proses menjelang pemilihan nanti supaya tidak termakan isu ya ataupun berita-berita bohong dan juga hoax Pak ya. Ini bisa dikatakan penekanan juga jadi di kepolisian Pak. Untuk dalam rangka pemilu ini, jadi diberikan himbauan jangan percaya isu terkait dengan provokasi hoax itu, karena belum tentu kebenarannya. Jadi diklarifikasi dulu terlebih dahulu sehingga isu itu tidak kita ikut menyebarkan itu, sehingga tidak kita ikut serta menyebarkan yang hal-hal yang tidak benar. Itu nanti akan menimbulkan adanya rasa ketidaknyamanan nanti di masyarakat gitu. Sehingga bisa kita hindari nanti, setidaknya lah kita ada upaya untuk menghindari tidak menyebarkan berita-berita bohong melalui hoax itu. Apalagi medsos ini cepat sekali Pak ya. Sekali, Bu. Jangan sampai terpancing, terprovokasi begitu. Jadi sharing dulu sebelum sharing. Sharing dulu sebelum akan mengupload, menge-share itu sharing dulu. Betul. Oke. Mungkin Bapak punya pengalaman Pak ya, pengalaman tersendiri di 5 tahun lalu gitu dalam pemilu. Apa sih kira-kira yang menjadi tantangan ataupun ancaman bagi masyarakat di kepemiluan? Mungkin sebelum tugas di Singaraja mungkin ada pengalaman Pak gitu ya. Terkait dengan tantangan sih ke depan sidak sih Bu, kita benar mengikuti dinamika masyarakat Ibu ya terkait dengan itu, sehingga kita melaksanakan himbauan aja Bu, himbauan terkait dengan keamanan ketertiban. Jadi tantangannya kan era globalisasi ini kan karena ini Bu sebenarnya medsosnya terlalu gini cepat sehingga berita-berita itu bisa tersebar secara luas dengan waktu yang sangat singkat Bu, ya. Itulah perlunya kita adanya selektif di sana dalam menyebarkan atau memberikan informasi sehingga dicek dulu kebenarannya apa benar apa tidak, sehingga tidak akan menimbulkan dampak nanti ke kemudian hari. Itu saja Bu. Itu yang menjadi bisa dikatakan masih menjadi ancaman ya, medsos Pak ya terutama. Medsos terutama. Berarti harus bijak menggunakan medsos. Kita harus bijak menggunakan medsos Bu. Oke. Ya, selain kasus penggelapan, mungkin selama ini Bapak sudah dengar kasus-kasus yang hangat gitu Pak ya? Apalagi terkait dengan yang masih di bawah umur, tindakan-tindakan asusila seperti itu. Kalau yang kemarin yang di Polres Bu, Polres yang nangani itu yang untuk karena untuk anak di bawah umur Bu. Ya. Tapi bukan di wilayah di wilayah kita masih Bu. wilayah Polsek kota Polsek, ya. Tapi yang penangannya Polres Bu yang nangani. Kalau terkait dengan KDRT perlindungan anak itu melalui unit khusus yang menangani, unit PPA dari Polres. Ya, tapi selama ini yang namanya sambang ke masyarakat tidak ada edukasi semacam itu ya Pak? Kita sudah laksanakan Bu, kita sambang selama ini melalui Babin, melalui kita juga laksanakan himbauan-himbauan seperti itu. Tapi ya namanya di masyarakat kita kan tidak bisa prediksi Bu, tapi upaya kami sudah laksanakan. Gitu, Bu. Jadi ke depan kami akan lebih intensif lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan himbauan Bu. Sambang mungkin akan lebih intensifkan lagi sehingga lebih menyadarkan lagi masyarakat untuk sama-sama lah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
Nggih. Oke, ya. Kita masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun ke WA Pro 1 ya di 08113999 Dan tentu saja pendengar, Satkamling ini adalah garda terdepan ya di setiap lingkungan RT RW pada kelurahan atau desa. Oleh karena itu kehadirannya diharapkan mampu menjadi early warning terhadap potensi kejahatan dan dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai bagian dari pemolisian gitu ya yang prediktif. Berdering kembali Pak Kapolsek, kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sudarsana. Mohon maaf volume radio bisa dikecilkan Pak ya, atau Bapak agak jauh sedikit dengan radionya supaya tidak feedback. Saya. Belum. Selamat pagi RRI Singaraja. Ya, pagi Pak Sudarsana, silakan. Juga Pak Yusubari. Ya, pagi Terima Pak. kasih atas waktunya. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Kapolsek Singaraja. Nggih, Om Swastiastu Pak. Salam kenal Pak. Nggih, sama namanya Pak dengan saya Pak. Tadi sudah banyak dipaparkan terkait dengan Kamtibmas di Polsek Singaraja dan Buleleng. Sudah kami sangat rasakan satu-satu di mana upaya-upaya yang telah dilakukan, koordinasi yang telah dilakukan di setiap desa, di mana kemarin Babin Bapak mengadakan kontrol pengawasan di wilayah saya, itu sebagai Wakil Serabil. Itu sangat bagus sekali. Secara rutin dilakukan sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga. Itulah yang harus dijaga terus. Di mana menjelang pemilu, agar pemilu tetap berjalan dengan aman, lancar dan damai. Tadi disinggung terkait dengan Satkamling. Bagi kami masyarakat sangat mendukung sekali, di mana keamanan lingkungan ini penting sekali dilaksanakan, yaitu keamanan partisipasi masyarakat. Ini bagus sekali. Harapan kami agar nanti dapat dimunculkan, dilaksanakan di masyarakat, sehingga keamanan akan lebih terjaga. Itu harapan kami. Dan selanjutnya tadi disinggung ada polusi Banjar. Polusi Banjar di mana di Bakti Serabil belum nampak, dan kami belum mengenal siapa polusi Banjar tersebut. Mohon dijelaskan. Dan juga kami terlambat mengikuti terapi. Belum turun. Tadi Bapak Kapolsek Singaraja adalah Kapolsek baru. Mohon diperkenalkan pada masyarakat, terutama kami, agar mengenal siapa sih Kapolsek kami di Polsek Singaraja. Sekian saja kami sampaikan. Ya, Pak Sudarsana. Mudah-mudahan dengan acara ini keamanan ketertiban masyarakat akan lebih mantap. Ya. Mohon maaf Pak Sudarsana, izin bertanya. Pak Sudarsana, izin bertanya Bapak, bagaimana Satkamling yang ada di wilayah Bapak di Bakti Seraga? Masih efektif Pak, masih aktif. Belum kami laksanakan. Oke. Mudah-mudahan nanti sebelum pemilu 2 bulan pemilu akan terlaksana, akan kami laksanakan. Oke. Di wilayah kami. Baik. Dan mohon instruksi dari Polsek agar bersurat kepada desa agar mengadakan poskamling di masing-masing wilayah, RT, dusun dan lain sebagainya. Itu harapan kami. Ya. Sekian, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Sudarsana atas apresiasinya dan harapannya begitu ya. Sebelum ditanggapi Pak Sudarsana, Pak Kapolsek ini sama-sama namanya Pak Sudarsana. Kita sapa kembali penelpon. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi RRI. Ya, nampaknya terputus. Bisa dicoba kembali untuk Anda yang baru saja menelpon ataupun beratensi di 24644 dalam dialog interaktif Hai Bali Ken terkait topik Satkamling wilayah hukum Polsek Singaraja jelang pesta demokrasi. Selamat pagi.
Halo? Tidak ada suara ya? Dengan siapakah di mana? Jikalau ada kendala sinyal, bisa ke WA kami pendengar di 081139999790 ya. Mohon izin Pak Kapolsek bisa langsung ditanggapi dulu apa yang menjadi penyampaian Pak Sudarsana. Intinya Pak Sudarsana mendukung Bapak dengan keberadaan Satkamling jika masih tetap diaktifkan di beberapa desa ataupun kelurahan, karena itu juga terkait dengan keamanan Kamtibmas dan upaya-upaya yang telah dilakukan di setiap desa, baik itu keberadaan Satkamling terkait juga dengan jelang pemilu nanti, harapannya tetap berjalan lancar dan juga aman. Dan polisi Banjar katanya belum terdengar nih. Oke, silakan untuk ditanggapi Pak. Baik, terima kasih Pak Sudarsana atas masukannya terkait dengan polisi Banjar. Nanti kita akan cek lagi Bu. Nanti kita akan biar polisi Banjar ikut di sana Bu. Nanti untuk kegiatan-kegiatan di desa itu kami akan cek kembali Bu. Nanti melalui Babin nanti kita akan sampaikan nanti ke depan. Secara bersinergi kita melaksanakan kegiatan bersama-sama. Kemudian terima kasih atas masukannya Pak Sudarsana. Banyak sekali hal yang perlu kita kita bangun kerjasama dengan masyarakat terkait dengan pengamanan di lingkungan masing-masing, sehingga kita bisa bersinergi nanti ke depan, sehingga keamanan dan ketertiban di wilayah kita bisa sama-sama kita menjaga. Terima kasih Pak. Nanti untuk polisi Banjar kita akan koordinasikan lagi Pak. Terima kasih. Oke, yang pastinya cepat realisasi Pak ya. Siap. Dengan keberadaan polisi Banjar nanti di wilayah Bakti Sragen. Oke. Pak Sudarsana niki selaku masyarakat Bapak ingin mengenal lebih jauh siapa sih Pak Kapolsek, karena baru sebulan ya di Singaraja ya. Silakan Bapak memperkenalkan diri lagi Pak. Terima kasih Pak Sudarsana. Nama saya Komang Agus Sudarsana. Saya lahir di sini Pak. Saya lahir di Singaraja. Jadi dari SD, SMP, SMA saya di Singaraja Pak. Kemudian kami kuliah di Denpasar. Setelah kuliah kami masuk Polri melalui Sumber Sarjana Pak. Ditempatkan di Polda Bali. Kemudian berbagai jabatan sudah saya ginikan, jabat. Kemudian penempatannya beberapa wilayah di kami, baru 3 wilayah di Polres kami, di Bangli, Badung sama Singaraja. Sisanya di Polda Pak. Gitu Pak ya. Itu aja Pak. Nanti untuk lebih lekatnya silakan nanti kita bisa ketemu langsung Pak. Ditunggu di kantor. Jumat curhat ya. Jumat curhat Bu. Oke, kalau ke Bakti Sragen info-info ya. Siap. Baik, kita sapa kembali pendengar. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak Made. Silakan ini Bapak. Kapolsek yang baru ya? Iya. Nah, harapan saya Bapak Kapolsek kan Babin Kamtibmas kan ada ya di desa-desa, supaya berperan aktif dalam arti sesuai dengan tupoksinya. Jangan sampai Babin Kamtibmas itu kejengit saja. Ya, oleh dia mendukung sesuatu. Pengalaman saya Pak ya, saya dilaporkan. Dan waktu kejadian itu saya kebetulan anak Panaki Kapolsek Pak. Komang, Pawana, Jaya Negara. Singkoreni Singkebel. Itu yang dari Bonting. Tuh, Singkebel. Ya enggak gini orang saya enggak. Pasrah Pak ya. Nah, udah berdur ya orang itu sang itu hadir Pak. Umur saya sudah 75 lebih Pak ya. Aduang meditasi katanya. Biar orang-orang yang seperti itu ya bisa berpikir benar nantinya. Sadar sendiri ampun Pak. Iya. Bapak saya napi sih asalnya. Saya dari sini Pak, dari Banjarjawa Pak. Banjarjauh, gang berapa? Di Lorong Melati Pak, Lorong Melati Pak. Lorong Melati. Berarti sering lihat saya ya.
Kalau keluarga saya di sana ya dulu Mbok Jero Sugite kalau tidak tahu ya. Nggih. Yang sudah meninggal. Nggih, Itu. nggih. Di sana keluarga saya gang berapa ya? Nggih, nggih. Ampura Pak. Nggih, Boleh nggih. mata nimbreng. Nggih, nggih. Suksema. Nggih. Om Santi. Iya. Suksema Pak Made Ribek atas keluhannya begitu. Keberadaan Babin Kamtibmas dengan kejengat-kejengit ini dalam arti seperti apa ya kejengat-kejengit ya? Atau mungkin dalam pelaksanaan tugasnya kali ya Pak Kapolsek ya? Baik. Sebelum dijawab kembali Pak, mohon izin kita sapa pendengar. Selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih Pak Sutaya, silakan Bapak. Pertama ya, jadi kita mungkin masyarakat secara umum itu berharap agar pemilu kita itu berjalan dengan aman ya. Pertama aman ya, lancar dan juga jurdil dan demokratis ya. Nah untuk itulah peran Polri itu berat sekarang. Ya lebih-lebih ya di saat nanti kampanye ya, di sana itu akan mungkin ya terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah kalau masyarakat yang mungkin secara umum ya terdiri daripada mungkin banyak ya perbedaan status ya profesi, nah ini mungkin cara menangani hal-hal untuk di bawah ini ya. Nah jadi Bapak polisi ya, saya kira itu sudah dia memiliki gitu cara-cara metode seperti secara pertama humanis ya, ini sangat penting sekali itu. Nah, terus yang kedua supaya betul-betul bisa berjalan menegakkan hukum tegas ya, tegas itu, tetapi dalam arti seperti yang tadi humanis ya, dan juga tidak kalah pentingnya itu supaya ya dilihatlah itu adil itu ya, dan juga netral itu ya. Ini yang diharapkan itu. Nah oleh masyarakat saya kira kalau sudah betul-betul itu melaksanakan dari apa yang sudah mungkin itu digariskan dari atas, itu saya kira mungkin akan bisa menangani hal yang tidak jadi kita inginkan. Masyarakat pun itu perlu juga kita waspada ya, sebab dalam situasi itu tahun politik sekarang apalagi sudah mulai itu ada sedikit kerikil-kerikil ini, perlu mewaspadai orang-orang yang ingin maaf ini mungkin kalau kita katakan yang mau ya provokator itu ya, yang mau supaya pemilu kita itu mungkin ya bisa terjadi hal yang kita inginkan dan sebagainya. Dan juga Bapak polisi juga tetap waspada ya, kalau ada orang-orang kelompok-kelompok yang datang itu ke desa yang mau untuk ya dalam arti melakukan hal yang tidak kita inginkan, ini harus tegas dan juga waspada. Nah kira itu yang kita sampaikan. Saya sampaikan selamat bekerja Bapak. Saya kira jadi dengan komponen polisi yang sekarang sudah semakin banyak, saya kira ya mungkin hal yang tidak kita inginkan dapat kita mungkin selesaikan dengan baik, sepanjang dilakukan sesuai dengan apa yang telah digariskan itu oleh atas, terutama secara humanis, adil, netral, tapi tegas ya. Nah sekian, Om Sarladi, Om Rahayu. Baik, terima kasih Pak Sutaya atas atensinya. Sebagai masyarakat Pak Sutaya juga menginginkan pemilu itu aman Pak ya. Peran Polri itu memang bisa dikatakan berat apalagi saat kampanye. Mungkin ada saja hal-hal yang di luar dugaan ataupun tidak diinginkan. Dan polisi juga sudah punya cara-cara tersendiri untuk menangani hal itu. Contohnya metode ataupun pendekatan kepada masyarakat, tegas dalam arti netral. Oke, dalam menjalankan tugas adil dan juga netral. Masyarakat juga perlu waspada adanya provokator Pak ya. Polisi juga perlu ya Pak waspada Pak ya. Jangan sampai terprovokasi begitu. Oke, silakan ditanggapi Bapak dari Pak Made Ribek terlebih dahulu lalu ke Pak Sutaya. Terima kasih Ibu terkait dengan Pak Made Ribek ya, tetap Babin ya. Terima kasih atas masukannya. Memang untuk Babin di desa ya itu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan sambang desa, kemudian door to door system ya. Mungkin nanti ke depan nanti kita akan evaluasi lagi Buat terkait dengan Babin yang ada di Luar Pekan ini apa benar apa enggak, kita enggak tahu juga Buat. Terima kasih atas masukannya. Jadi sehingga bahan bagi kami ya untuk mengevaluasi anggota kami ya, terutama ujung tombak daripada kegiatan pelayanan melalui Babin itu. Terima kasih Pak. Kemudian untuk Pak Sutaya dengan cara penanganan humanis, tegas dan adil
dan netral itu ya yang diharapkan. Kita sama-sama mengharapkan demikian. Jadi di Polri itu ada peraturan terkait dengan netralitas Polri, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28 ayat 1, Pak. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerapan Perpu tentang pemilihan gubernur dan bupati wali kota. Kemudian Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang KEPP, Kode Etik Polri, Pak. Khususnya di pasal 4 huruf H. Itu dasar kami untuk melaksanakan netralitas Polri dalam rangka pemilu ini. Demikian, Pak. Oke, berarti sudah semua terjawab, Pak ya. Kira-kira apa sih Pak tips dan triknya begitu masyarakat supaya lebih waspada, jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan gitu, contohnya apalagi jelang kampanye nanti, Pak. Kapolsek mungkin punya ilmunya, Pak Kapolsek. Sebelumnya bertugasnya di Bangli, ya. Di mana lagi Pak, di Polda gitu, sebelum di Singaraja. Itu biasanya dari berita hoax aja, Bu. Ya, biasanya dari hoax biasanya. Ya, itu makanya kita harus jangan mempercayai berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Dicek dulu, sharing dulu benar apa tidak, ya. Sehingga kalau tidak benar kita mengikut menyebarkan, itu akan menimbulkan nanti hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu kita harus selektif, kita saring terhadap berita-berita, karena sekarang ini kan zamannya digitalisasi, zaman globalisasi, sehingga informasi tak batas, Bu. Ya, tidak mengenal ruang waktu, itu semua bisa kita lihat dengan waktu yang singkat. Ya, itu kita perlu bijak di sana dalam hal bersosial media. Itu saja dari kini himbauan kami terkait dengan sikapipasnya menjelang pemilu. Oke. Jelang pemilu apakah intens Bapak yang namanya sidak duktang ya biasanya, Pak ya? Kami melaksanakan kegiatan duktang, Bu, terkait dengan penduduk pendatang di beberapa wilayah di kami. Melaksanakan kegiatan itu intens kita laksanakan, itu mengecek daripada penduduk pendatang yang datang di wilayah kita, ya, sehingga kita tahulah keberadaan daripada penduduk itu, sehingga kita secara dini dapat mendeteksi, Bu. Jadi kegiatan penduduk yang ada di wilayah kita. Itu aja. Oke. Ya, yang pastinya sudah intens, Pak ya. Ya, kita kerjasama dengan ini, Bu, dengan perangkat desa, dengan Babinsa, dengan Babin Kamtibmas, sehingga sama-sama kita melaksanakan kegiatan itu. Oke. Mungkin ada yang sudah dikenakan sanksi, Pak? Selama ini belum, Bu. Belum. Baru kita pendataan, Bu. Kita sanksi administrasi belum ada, Bu. Baik, sebagai penutup Bapak, karena keterbatasan waktu, bisa disampaikan closing statement ataupun pesan penting apa? Atau mungkin semacam himbauan Bapak ya? Silakan, Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa RRI. Menjelang perhelatan pemilu, kita sama-samalah menjaga situasi keamanan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Singaraja, bijak menggunakan media sosial, sehingga kita dapat mengetahui secara pasti informasi yang benar, sehingga itu saja himbauan dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, himbauan tadi menutup perbincangan kita, Pak ya. Dalam dialog interaktif Hai Balikankan untuk edisi hari ini Sabtu 11 November 2023. Apapun pendengar yang disampaikan oleh narasumber Kapolsek Singaraja Bapak Kompol Ikomang Agus Darsan SE, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, apalagi beberapa bulan lagi kita akan menghadapi ataupun melaksanakan perhelatan pesta demokrasi kepemiluan di tahun 2024. Terima kasih Pak Kapolsek atas kehadirannya. Selamat bertugas kembali Bapak dan salam sehat selalu. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikankan untuk edisi hari ini Sabtu 11 November 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9